I don't know. Something's not right. Get down! Oke, halo semuanya. Ini adalah sebuah film biografi yang diangkat langsung dari kehidupan seorang marinir bernama Megan Levy. Biasanya, film yang bertema militer cenderung menyorot perang dan kehancuran. Di film ini, kita mendapatkan perspektif yang berbeda nih teman-teman. Well, ini adalah alur film yang berjudul Megan Levy. Film ini mengisahkan seorang wanita Amerika bernama Levy. Sejak kematian sahabatnya, Levy nggak terlihat bersemangat lagi ngejalanin hidupnya. Sampai-sampai dia juga dipecat dari kerjaan karena nggak bisa fokus. Ditambah lagi dia besar dengan background keluarga yang kurang harmonis. Ibu dan ayahnya udah berpisah. Dia juga nggak terlihat akrab sama ibunya meskipun tinggal satu rumah. Tapi entah apa yang ada di pikirannya siang itu, dia tiba-tiba bergegas bangun dan menaiki sebuah bus. Nggak tahu mau kemana. Yang pasti dia sempat bilang kalau dia nggak pergi sekarang, hidupnya akan tertinggal lebih jauh lagi. Apa tuh maksudnya? Ternyata Levy pergi lebih jauh dari perkiraan. Dia menaiki pesawat dan disambung lagi dengan bus. Ibunya sempat menelpon dan memarahinya karena menghilang secara tiba-tiba. Tapi Levy nggak begitu menanggapinya. Hingga sampailah di tempat tujuan. Yap, ternyata ini adalah camp pelatihan militer. Kayak Levy terinspirasi dengan dua marinir yang dia lihat siang itu. Singkat cerita, mereka semua dijajarkan dalam barisan. Levy yang selalu terlihat seperti orang yang akan mati besok tiba-tiba sedikit berenergi di sini. Apa karena dia kaget dimarahin sama abang-abang itu? Dimulai dari momen itu, Levy dilatih ala militer setiap harinya. Mulai dari kedisiplinan, latihan fisik, ketahanan, dan lain sebagainya. Kini Levy dinyatakan lulus dan resmi dilantik sebagai marinir Amerika Serikat. Orang tuanya sempat datang sebenarnya buat menyaksikan pelantikan Levy. Tapi sayangnya mereka telat yang ngebikin Levy makin gak respect. Dan di sini ketahuan juga. Ternyata alasan Levy benci banget sama ibunya tuh karena ibunya pernah kepergok selingkuh sama teman ayahnya sendiri. Singkat cerita, Levy kini ditempatkan pada lembaga pelatihan anjing pelacak. Dia nggak kelihatan begitu bahagia di sini. Mungkin karena Levy nggak suka anjing juga. Sialnya, saat memasuki kandang, anjing penjaga di sana juga nggak menyukainya. Seekor German Shepherd yang bernama Rex bahkan berhasil membuat Levy ketakutan. Dan keesokan harinya, Levy diminta untuk menjadi tumbal latihan. Dan sialnya, anjing yang akan mengejarnya adalah Rex. Levy jelas ketakutan meskipun dia tahu kalau Rex pasti akan hanya menggigit bantalan yang ada di tangannya. Tapi yang terjadi, Rex malah menggigit bagian belakang celana Levy hingga robek. Hal ini jelas membuatnya dipermalukan di hadapan para senior itu. Beberapa saat setelah itu, Levy yang masih kesal mendatangi kandang Rex. Sekilas Rex terlihat melas dan merasa bersalah kepada Levy. Tapi begitu Levy mendekatinya, dia kembali menggonggong yang membuat Levy kaget. Levy cuma bilang kalau dia mengaku takut dengan Rex. Tapi dia berjanji akan membuat Rex juga akan takut kepadanya. Sesaat setelah itu Levy menemui Gianni, si pemimpin camp. Dia meminta untuk ditugaskan sebagai pawang. Tapi ternyata prosesnya nggak semudah itu. Levy harus mengikuti ujian senapan dengan nilai di atas 90% dan lulus kebugaran fisik kelas 1 untuk mendapatkan sertifikatnya. Gianni yang mengetahui latar belakang Levy sempat meragukannya. Tapi ternyata Levy cukup tertantang untuk hal ini. Sejak hari itu Levy selalu latihan di sela-sela waktunya. Dan proses ini kini telah berlangsung selama berbulan-bulan lamanya. Hingga kini Levy berhasil mendapatkan sertifikatnya. Levy pun kini kembali menghadap Gianni. Bukannya mendapat anjing pelacak, Levy malah disuruh melatih sebuah kotak kaleng. Tapi Levy nggak ambil pusing dengan tertawaan mereka. Dia benar-benar memperlakukan kotak itu layaknya seekor anjing pelacak. Keesokan harinya, semua anggota dibariskan. Gianni memberikan briefing bahwa mereka akan segera dikirim ke Irak dalam misi penyelamatan. Satu hal yang sangat ditekankan bahwa penduduk yang akan mereka lindungi di sana akan sangat membenci mereka. Dan sesaat setelah itu, Gianni memanggil Levy untuk menemuinya. Gianni mengatakan bahwa Levy kini berhak mendapatkan seekor anjing. Dan anjing itu adalah Rex. Pelatih sebelumnya dinyatakan gagal menjadi alpha untuk Rex. Tapi dengan catatan, Levy hanya punya waktu 2 minggu untuk menjinakkannya. Dengan penuh rasa gugup, Levy berjalan menuju kandang Rex. Levy berusaha tenang dan memerintahkan Rex untuk mundur.
Rex yang mengetahui kegugupan Livy menggonggong ke arahnya. Meskipun terlihat takut, Livy konsisten untuk menahan makanan Rex sampai akhirnya Rex menuruti perintahnya. Di sini pertama kalinya Livy tersenyum dan kelihatan bahagia banget. Tapi dia berusaha nutupinya, mungkin biar terlihat berwibawa di depan Rex. Dari momen ini, Livy pun pelan-pelan mulai melatih Rex. Tapi karena belum menyatu dengan anjingnya, Livy berkali-kali gagal melacak keberadaan bom, yang dimana itu fatal banget. Karena miss satu ranjau aja bisa mengakibatkan kematian untuk semua pasukan. Setelah berjam-jam latihan, Sersan akhirnya mengoreksi sikap Livy yang terlalu mengikuti pola tanpa memperdulikan insting anjingnya sendiri. Karena pada dasarnya Rex adalah anjing yang handal. Dia akan sangat percaya diri apabila pelatihnya memiliki energi yang sama. Tapi apabila pelatih atau alfanya ragu-ragu, anjing juga akan merasakan hal yang sama. Good boy. Dari sini Livy menyadari bahwa dia perlu mengakrabkan diri dengan Rex, membangun kepercayaan dan chemistry. Hampir setiap harinya Livy kini berada di kandang Rex. Dia juga terlihat bahagia banget saat Rex mulai mengikuti perintahnya. Karena ternyata Rex punya reputasi buruk di camp itu. Menurut dokter di sana, Rex telah mematahkan 6 tulang pelatihnya dan dianggap sebagai anjing paling agresif yang ada di camp itu. Malam harinya Livy membawa Rex ke kamarnya. Gak seperti kebanyakan pelatih, Livy benar-benar bicara dengan Rex. Dia menceritakan tentang tugas yang akan diberikan kepada mereka dan kesiapan mereka untuk berangkat keesokan harinya. Uniknya, Rex seolah mengerti perasaan pelatihnya itu. Hal ini jelas memberikan energi positif kepada Livy, mengingat Livy masih sangat awam dengan yang namanya peperangan. Saat berada di atas pesawat, Rex kembali mengacau. Dia terus-terusan menggonggong yang membuat kolega Livy terganggu. Tapi entah pendekatan macam apa yang dilakukan oleh Livy, yang pasti Rex berhasil dia tenangkan dengan cara ini. Sesampainya di Irak, mereka langsung dijemput dengan kendaraan militer dan dibawa ke sebuah camp bernama Ramadi. Beberapa hari pertama berjalan sebagai pengenalan tempat dan beberapa latihan ringan. Hingga hari itu, Livy ditugaskan untuk berjaga di titik pemeriksaan batas kota. Saat berjalan melalui pemukiman, memang benar masyarakat di sana terlihat nggak menyukai mereka. Ditambah lagi, orang Irak sangat anti dengan yang namanya anjing. Gak jarang pawang dan anjing menjadi target utama pemberontak di sana. Singkat cerita, proses pemeriksaan berlangsung lancar. Semua masyarakat bersedia mengikuti pemeriksaan. Tapi seorang pemotor tiba-tiba melawan petugas. Hal ini seketika membuat suasana menjadi tegang. Ditambah lagi, mobil yang tengah diperiksa oleh Livy lumayan mencurigakan. Untungnya nggak ada hal buruk yang terjadi hari itu. Sesampainya di camp, Livy kembali mendapat perintah untuk bergabung dengan tim pengintaian. Yes, malam itu juga mereka berangkat melakukan investigasi. Operasi ini dipicu karena kematian 5 orang anggota oleh teroris di sana. Beberapa rumah yang dicurigai digeledah satu persatu. Seorang pemilik rumah mengaku sangat berterima kasih pada Amerika karena telah membantu memerangi pemberontak. Dia juga terlihat sangat kooperatif dengan petugas. Tapi Rex sepertinya lebih percaya dengan penciumannya. Dia terus memeriksa setiap bagian yang ada di tumpukan karpet itu. Hingga akhirnya Rex tiba-tiba berhenti. Okay. Gonna need someone to check that. I got it. Yes, ditemukan setumpuk senjata berserta bahan peledak yang disembunyikan oleh pria itu. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Livy, karena Rex sebagai partnernya berhasil menyelamatkan banyak nyawa malam itu. Thank you. Come on, Chico. Keesokan harinya pengintaian dilanjutkan. Di tengah padang gersang itu mereka mencurigai sebuah bangunan tua. Rex pun mulai membuka jalan untuk memastikan keselamatan pasukan. Selama 2 jam di bawah terik 48 derajat Celcius, Rex telah berhasil mengumpulkan puluhan ranjau yang tertanam di sana. Keadaan semakin memanas saat sebuah mobil berjalan ke arah mereka. Aba-aba tembakan disiapkan. Untungnya mobil itu berhenti mengikuti arahan mereka. Pasukan pun perlahan mendekat untuk melakukan identifikasi. Ya, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi persis di sebelah Livy dan Rex. Mereka kehilangan pendengaran selama beberapa detik, sedangkan Rex terlihat terbaring di tanah. Rex dinyatakan gagal mendeteksi bom itu. Kapten berasumsi bahwa bom itu ditanam sangat dalam di bawah permukaan tanah, dan dipastikan bahwa bom itu dikontrol dari jauh untuk menargetkan anjing pelacak. Dalam beberapa menit, Livy memastikan bahwa dia dan Rex dapat melanjutkan perintah. Mereka pun kini perlahan menyisiri bangunan itu.
Sayangnya mereka kehilangan jejak para pemberontak itu. Yang tertinggal hanyalah alat pemicu dan alat-alat bekas rakitan bom. Tapi anehnya, Rex terus menggonggong di sini. Mereka menganggap Rex trauma karena kejadian tadi. Tapi ternyata... Yes, Rex ternyata mencium keberadaan pemberontak itu. Mereka masih berada di sekeliling tempat itu, bersenjata lengkap. Meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi teroris itu dibekali dengan posisi dan equipment yang lebih baik daripada mereka. Di momen ini, Kapten mengatur formasi untuk melarikan diri. Mereka pun bahu-membahu untuk sampai ke mobil. Sialnya, Livy jatuh saat hendak menaiki mobil. Rex yang melihat ini refleks langsung turun untuk melindungi tuannya itu. Well, meskipun mengalami cedera, untungnya mereka berhasil meninggalkan tempat itu dengan selamat. Livy pun kini diperintahkan kembali ke Amerika untuk mendapatkan perawatan medis. Tapi sedihnya, dia nggak bisa bawa Rex pulang. Jadi mereka akan terpisah hingga waktu yang belum diketahui. Setelah mendapat perawatan, Livy dijemput ayahnya di bandara. Dimulai dari hari itu, dia nggak berhenti-berhentinya kepikiran Rex. Bahkan call center di camp sampai kesal karena Livy terus-terusan nelpon dan bertanya hal yang sama. Ternyata Livy khawatir karena Rex nggak ada kabar dan seharusnya udah sampai di camp 1 minggu lalu. Mana di rumah vibe-nya bikin tambah kesal. Ibunya sekarang ngebawa selingkuhnya tinggal serumah bareng mereka. Livy yang nggak bisa terus-terusan nunggu memutuskan untuk kembali ke camp lebih awal. Dan kebetulan pas banget, Rex baru aja datang saat Livy sampai di camp. Akhirnya wajah Livy bisa kembali tersenyum mendengar semua itu. Seharian dihabiskan waktu bersama Rex. Bahkan saat bertemu dengan gebetannya yang bernama Morale itu, Rex juga berada di sana. Sebagai saksi mungkin. Keesokan harinya, Livy mendatangi Gunny untuk membicarakan pensiunan dininya. Gunny pun tampak gak keberatan. Dia bahkan memberikan waktu berpikir selama 2 minggu. In case kalau Livy berubah pikiran. Karena Rex juga sebentar lagi akan pensiun, Gunny juga berjanji akan membantu dalam mengurus surat adopsi Rex. Dan hari ini adalah jadwal medical check up bagi Rex. Sialnya dokter yang memeriksa kesehatan Rex sepertinya kurang bersahabat. Hanya karena Rex melawan saat lukanya disentuh, dokter langsung melabelkan Rex sebagai anjing yang berbahaya. Hal ini jelas akan menyulitkan Livy dalam mengadopsi Rex. Livy berusaha menjelaskan dan membela Rex, tapi dokter itu nggak mempedulikannya. Let's set off 40 pounds of explosives 5 feet under you and see how you like being poked afterwards. Beberapa saat setelah itu, Livy mendatangi kandang Rex, tapi Rex nggak ada di sana. Hingga akhirnya Livy menemukan Rex yang lagi dilatih oleh seseorang. Yes, pria itu bilang kalau status off tugas Rex dibatalkan, dan dia kini ditugaskan sebagai pawang yang baru untuk Rex. Livy awalnya marah besar karena hal ini, tapi yang berhak menentukan status Rex hanyalah dokter. Diperparah saat Rex baru-baru ini menggigit tangan seorang anak kecil hingga patah. Ini semakin mempersulit posisinya. Gunny menegaskan bahwa Rex bukan lagi hewan peliharaan. Anjing-anjing itu adalah prajurit perang yang sama seperti mereka. Tapi Gunny berjanji akan mengatur pertemuan terakhir sebelum Rex kembali dikirim ke medan perang. Ya, perlahan Livy kembali berjalan ke kandang itu. Gak ada semangat di wajahnya. Energi yang sama seperti juga dirasakan oleh Rex. Singkat cerita, dengan air mata yang terus berjatuhan, Livy kembali ke rumah ibunya. Sejak momen itu, hari-harinya gak pernah lagi lebih baik dari sebelumnya. Kecewa, depresi, kemarahan seolah terus membayanginya. Pagi itu sang ibu berniat memberikan surprise untuk menghibur Livy. Yes, itu adalah seekor papi. Tapi bukannya terhibur, Livy malah marah. Dia merasa bahwa ibunya dengan mudah ingin menggantikan posisi Rex. Meskipun ibunya nggak berniat seperti itu. Perdebatan ini membuat Livy meninggalkan rumah dan pindah ke rumah ayahnya. Ibunya ini sebenarnya baik, tapi selalu salah aja saat memilih hadiah. Begitupun Livy, temperamen dan selalu ceroboh saat marah. Baby. Hari-hari yang dilalui Livy nggak pernah lebih baik lagi. Kecewa, depresi, kemarahan seolah selalu mengikutinya. Hingga setahun pun kini telah berlalu. Gak banyak yang berubah dari Livy. Pikirannya masih selalu tentang Rex. Saat kumpul alumni, Livy menceritakan arti Rex bagi kehidupannya. Ia mengaku bahwa Rex banyak mengajarkannya tentang kesetiaan dan kasih sayang di saat dia berada di titik terbawah. Kolega yang awalnya tersenyum kini ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Livy. Sesampainya di rumah, ayahnya mendatangi Livy. Gak seperti orang-orang kebanyakan, sang ayah meminta Livy untuk terus memperjuangkan Rex.
Lebih baik selalu gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Karena semua itu sepadan, ucap sang ayah. Nasihat sederhana ini memberikan energi yang luar biasa bagi Livy dalam kehidupannya. Dia kembali bersemangat dalam kehidupan, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sikapnya kini juga lebih tenang dan bersahabat kepada orang-orang. Setelah ratusan kali menelpon, Livy akhirnya diminta untuk datang dan bertemu Rex di camp. Kabar baiknya, Rex akhirnya dipensiunkan. Livy diminta untuk datang saat upacara perpisahan. Tapi sayangnya, Rex nggak memiliki putusan adopsi. Di balik itu, kesehatan Rex kini juga kian memburuk. Dengan pantang menyerahnya, Livy akan tahu siapa yang bisa menolongnya. Dia mendatangi senator dan menceritakan kisahnya dan Rex. Kelihatannya senator tertarik akan membantunya. Livy juga membuat petisi sebagai dukungan yang mempermudahnya dalam mengadopsi Rex. Semuanya seperti nggak sia-sia. Dalam waktu dekat, Livy diundang ke berbagai media live untuk menceritakan kisahnya. Livy mengaku bahwa dia hanya ingin memberikan rumah terbaik bagi Rex setelah menjadi pahlawan selama belasan tahun. Kini petisinya telah didukung lebih dari 22.000 orang. Beberapa hari setelah itu, Livy kembali ke camp untuk persiapan upacara. Oh ya, dia juga ketemu dengan gebetan lamanya, Morale, yang dimana dia dan Rex pensiun di hari yang sama. Well, tanpa membuang-buang waktu, Livy langsung mendatangi lapangan untuk menemui Rex. Yes, Livy berjalan dengan penuh rasa haru hingga Rex berlari ke arahnya. Livy benar-benar terlihat seperti orang yang berbeda saat dia bersama Rex. Begitupun Rex, saat bersama Livy dia hanya seperti anjing rumahan tanpa terlihat agresif sama sekali. Well, sampailah pada keesokan harinya. Livy dan Rex berjalan di lorong stadium itu. Ribuan orang menyambut kedatangan mereka dengan bahagia. Begitupun ayah dan ibunya gak datang terlambat kali ini. Upacara ini juga disaksikan oleh Morale yang ada di camp militer. Livy diberikan penghargaan sebagai pawang yang baik. Sedangkan Rex diberikan penghargaan karena telah menyelamatkan ratusan nyawa selama karirnya. Film pun ditutup dengan memperlihatkan dokumentasi Rex dan Livy sebelum akhirnya Rex meninggal pada tahun 2012 lalu. Yes, petisi itu dimenangkan oleh Livy dan mereka hidup bersama selama 3 tahun sejak masa pensiun Rex. Kini Megan Livy yang asli bekerja sebagai dokter hewan di New Jersey, Amerika Serikat. Berikut adalah video terakhir Rex setelah menghabiskan 13 tahun masa hidupnya. Well, gimana menurut pendapat teman-teman semua tentang film yang satu ini? Kalian bisa langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di-share juga, jangan lupa di-like dan di-subscribe juga, karena kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.